Halo, selamat pagi bersama lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Di video-video gue sebelumnya, gue pernah diskusi di komen tuh mengenai kredit sampai dengan 100 juta tanpa agunan ya. Kur tahun 2002 lalu, mungkin tahun 2023 ini lebih ditekankan lagi. Betul-betul tanpa jaminan. Gue kasih judul kredit 100 juta tanpa agunan yang meresahkan. Ya, jadi gini teman-teman ya. Jangankan teman-teman yang kredit kecil ya, bahkan kredit besar pun saya pernah ketemu nasabah, dia proyeknya dengan pemerintah, dia mengajukan kredit 5 miliar tanpa agunan. Dia bilang, wah kok gitu, kok pakai agunan sih pak? Kita itu kan mereka mau proyek pemerintah, sudah ada surat perintah kerjanya juga kan, bahwa kita ngerjain proyek itu bayar sekian dan pasti di atas 5 miliar kreditnya. Saya bilang, wah nggak bisa bu, kita itu mesti ada agunan karena kredit besar kan, kredit retail. Wah, berarti bank tempat Bapak kerja tidak mendukung pemerintah dong ya untuk apa memutar perekonomian, menumbuhkan perekonomian kan gitulah bahasanya. Sempat, wah iya juga ya. Sempat kepikirannya, iya juga. Padahal pemerintah loh Pak ini proyeknya dan pasti dibayar loh Pak. Ya, ya memang aturan seperti itu ya. Itu yang nasabah besar, pinjam uangnya pun besar, masih minta tanpa agunan. Apalagi teman-teman, saya yakin pasti sangat pengen kan ya. Cuman gini, kemarin juga saya ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya, ada mengenai kredit 100 juta tanpa agunan, yang komen bilang, ya memang susah sih Bang, yang pakai jaminan aja kita, bank sering bermasalah nasabahnya ya nggak? Ya betul gua akuin ya, yang kredit misalkan 100 juta pakai agunan aja banyak yang bermasalah, apalagi yang, tanpa agunan gitu kan. Jadi gini ceritanya kredit tanpa agunan yang tidak perlukan jaminan tambahan untuk kursu ada historinya. Dulu tuh cuma 25 juta ya tanpa jaminan tambahan. Ya bisa dibilang tanpa agunan sih. Tidak diperlukan lah. Dulu 25 juta, terus naik jadi 50 juta, terus naik lagi jadi 100 juta. Kalau gue pikir waktu 25 ya oke lah ya, tidak perlu jaminan tambahan. Kemudian naik lagi menjadi 50, wah gue rada-rada udah, waduh 50 juta tanpa agunan tambahan ini juga ya, riskan lah ya. Sampai sekarang jadi naik jadi 100 juta. Nanti mungkin dibilangnya gimana gitu kan, bang nggak mau proses kan, setiap di komen-komen kan orang pasti bang saya ngajukan kur 50 juta jaminan BPKB, berarti kan sebenarnya bank juga eh, bisa dibilang minim lah ya yang apa sampai dengan 100 juta tanpa agunan tambahan tuh kayaknya minim banget ya. Ya, makanya gue bilang meresahkan, meresahkan artinya gini, orang kita yang pakai jaminan aja banyak yang ngakalin gitu kan, banyak yang nakal ya nggak, dengan dokumen palsu, ini palsu, ini apalagi kan tanpa agunan tuh kan. Dan sepertinya tahun 2023 ini apabila bank memberikan apa, meminta jaminan terhadap kredit sampai dengan 100 juta kur ya khususnya di kebijakan baru, maka bank akan kena sanksi. Sanksinya apa? Tidak akan dibayarkan subsidi bunga. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kan kur ini program pemerintah ya, dapat subsidi bunga dari pemerintah. Nah, subsidi bunga itu selisihnya sebenarnya bunga kur tuh nggak 6%, 13 atau 14 saya lupa, bahkan sampai 15 gitu. Jadi selisih bunganya itu misalkan 13% dikurangi 6%, 7%-nya itu dibayarkan pemerintah ke bank penyalur kur. Jadi bank juga sebenarnya dapat juga selisihnya gitu kan. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu kan. Nah, kalau kita bank meminta jaminan sampai dengan 100 juta, jadi dipaksa untuk tidak tidak meminta jaminan tambahan. Kalau minta jaminan tambahan sanksinya tulisnya sih ya belum detail sih. Ya sementara ini tulisnya seperti itu, tidak akan mendapatkan subsidi bunga untuk debitur tersebut. Jadi selisihnya nggak akan dibayarin. Nah gitu. Jadi emang bang agak dipaksa. Gue khawatirnya kalau orang yang bener mah nggak masalah ya. Emang usahanya bener, ini bener, itu bener. Nah yang jadi masalah kalau ketemu sama orang-orang yang memang niatnya udah kurang bagus gitu. Bank kan tidak bisa menganalisa niat ya nggak.
Ya dibilang, "Bang, ngecek, BI checking, Slick," ya enggak, ngecek usaha, oke, ini itu dicek, semuanya dicek. Tapi kan niat dalam hati siapa yang tahu ya enggak, mengenai dia bakal gimana-gimana. Apalagi bank juga pemeriksanya banyak, ya kan, yang meriksanya Bank Indonesia, ada BPK, ada audit internal bank sendiri. Kasihan juga sih kalau petugas-petugas banknya kalau ya akhirnya gimana sih kalau tanpa agunan bermasalah itu kan di mata auditnya sendiri mungkin audit perbankan tuh lebih, wah lu 50 juta tanpa jaminan nunggak lagi ngasih gimana sih dia bener dong gitu kan. Punishment-nya pasti lebih lebih dahsyat dibanding ini 200 juta jaminannya berapa di 400, oh maksudnya ada yang dipegang loh 400 juta misalnya ada yang dipegang. Nah kalau tanpa agunan kan pasti di mata audit pun lebih apa ya, lebih ya lebih bersalah kan, karena perlu diketahui bahwa petugas bank itu akan selalu disorotin kalau misalkan kredit yang dicairkan itu bermasalah, itu disorotin banget. Gue ngebayang kalau banyak 100 juta nanti maksimal sampai 100 juta tanpa agunan bermasalah, itu gue kasihan aja petugas banknya ya. Ya walaupun secara peraturan ada yang komen, wah berarti kan tetap ini kan program pemerintah, iya ada yang maksa kan. Ya gue tahu orang tersebut mungkin selama ini dibohongin, wah berarti saya dibohongin harusnya tanpa jaminan dong. Ya, ya sih. Tapi ya gimana ya? Ya itulah, akhirnya dimintain jaminan juga biar ada ikatan moral sih, lebih ke situ bukan apa-apa ya. Karena memang pengikatnya apalagi gitu. Kalau orang kita itu semakin dipermudah itu bukan semakin nurut, semakin terima kasih gitu, malah semakin eh makin nakal. Ya, ya itu realita. Itu gua bukan bilang itu wah itu anggapan Mas Ardi aja kali, enggak, Om Ardi aja kali, enggak. Itu realita lapangan ya. Gua tahu yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Karena berkaca kepada yang pakai jaminan, aja banyak yang nipu-nipu gitu kan, apalagi yang tanpa jaminan, kebayang kan. Tinggal misalkan mau nakal nih nitip kunjungan usaha pakai usaha orang lain, tinggal kan cair kabur kan bisa aja kan, ya kasarannya ekstrim seperti itu. Apa itu tidak terjadi? Bisa aja kan. Artinya apa? Orang berpikiran pendeknya lebih banyak, ah tanpa jaminan ini kan. Kan gitu ya. Ya bukannya menuduh sih, cuman gitu. Walaupun KUR ini program pemerintah, tetap dananya kan dana nasabah kan, yang harus dikembalikan kan ya nggak, kalian teman-teman kan, kita juga, gue juga pribadi kalau nabung sama banknya tiba-tiba nggak bisa ditarik, kenapa? Uangnya masih dikredit pak, masih macet gitu kan, misalkan ekstrimnya, nggak mau juga kan. Ya meresahkan, makanya juga judul meresahkan seperti itu. Gue sebagai dari sisi perbankan juga mungkin teman-teman setuju, ada mungkin teman-teman nasabah atau debitur sendiri mengerti lah, oh berarti memang ya gimana lagi ya nggak, kadang-kadang teman-teman perbankan minta agunan bukan apa-apa sih, lebih ke moral ya nggak? Karena kalau ada agunan lebih lebih inilah, lebih diperhatikan lah ya kan, nggak mau juga kan agunan diapa-apain apa-apa, malu juga kan, seperti itu. Ya paling itu guys yang bisa gue sampaikan mengenai keresahan gue. Ya resah-resah sih, cuman ya gitulah ya, bingung sih, bingung bingung mau dijalanin salah, nggak dijalanin salah, ya pernah nggak sih ngalamin kayak gitu kan? Ya nggak? Nanti kalau nggak dijalanin kan laporan kemana mana kan bludak, viral kan. Bank tersebut minta agunan padahal di pemerintah sendiri tidak tidak apa, tidak mencaratkan seperti itu gitu. Serba salah ya kan. Ya, ingat ya teman-teman, teman-teman analis kerja juga banyak yang dia kerjain, banyak resiko yang dia tangguh. Sementara di belakang orang-orang perbankan yang proses kredit teman-teman juga, di belakang itu banyak suami, anak, istri, orang tua yang jadi harapan mereka gitu. Jadi sama-sama ini aja lah, sama-sama bantu ya nggak, teman-teman dapat haknya ya, tapi juga teman-teman yang proses kredit teman-teman juga aman gitu kan ya nggak. Kalau ada masalah ujung-ujungnya juga orang bank itu yang kena, dan nggak cuma kalau orang bank itu aja yang kena nggak masalah, cuman kan kalau ada kesejahteraan yang dikurangin atau ada apa-apa, keluarganya juga di belakang juga kan mendapat imbasnya ya nggak. Iyalah, audit di bank yang mana tahu yang gitu-gitu kan, mereka taunya wah si Ardi salah ngerjain gitu kan, itu aja ya kan. Sementara gue sendiri capek ngejar-ngejar
nasabahnya yang lari kabur misalkan kan, 100 juta tanpa agunan kan, sementara gue udah deg-degan di bank, di tempat kantor, di kerjaan, disalah-salahin, yang kena imbasnya keluarga. Ya sama-sama jagain aja kita, intinya sih gitu. Kalaupun teman-teman suatu saat nanti ada peraturan yang baru keluar, 100 juta tanpa agunan tambahan, ya kalau ada, kalau teman-teman ini ya jaminkan apalah gitulah, BPKB atau apa. Ini sih curhat aja ya. Jadi gue ngambil dari sisi perbankannya ya. Selama ini kan dari kemarin gue ngambil sisi dari yang minjem, sekarang gue ngambil sisi dari yang ngasih gitu kan. Seperti itu ya. Dalam apa? Dalam realitanya di bank juga khususnya yang ngasih kredit seperti itu ya. Resikonya besar nggak? Besar besar resikonya. Dan yang dibawa keluarga juga. Ya, jadi saling jaga aja. Ya itu guys yang bisa gue sampaikan untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.